Baik, bismillah. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS akuntansi manajemen. Di awal, membahas mengenai perencanaan dibagi menjadi beberapa soal. Pertama, mengenai perencanaan laba di awal tahun. Kita mulai dari kondisi awal ketika EcoRep pertama kali diluncurkan. Manajemen menetapkan harga jual sebesar 5.000 per unit. Target penjualannya adalah 50.000 per unit per bulan. Kemudian biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk setiap unit adalah 3.000, sedangkan biaya tetap perusahaan adalah 40.000 per bulan. Selain itu, manajemen menetapkan target laba sebesar 20 juta per bulan. Jadi ada dua pertanyaan utama pada bagian pertama. Pertama, berapa jumlah minimum unit yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau mencapai BEP? Kedua, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba 20 juta? Sebelum menghitung BEP, kita perlu mengetahui terlebih dahulu contribution margin atau margin kontribusi. Kontribusi margin diperoleh dari harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi, 5.000 dikurangi 3.000, hasilnya adalah 2.000 per unit. Artinya, setiap satu unit EcoRep memberikan kontribusi sebesar 2.000 untuk menutup biaya tetap. Setelah seluruh biaya tetap tertutup, contribution margin berikutnya akan menjadi laba. Angka 2.000 ini nantinya menjadi dasar utama dalam menghitung BEP dan target laba. Break-even point. Selanjutnya kita menghitung break-even point atau BEP. BEP adalah kondisi ketika taraf pendapatan dengan total biaya. Dengan kata lain, perusahaan berada pada posisi tidak mendapatkan laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin per unit. Maka 40 juta dibagi 2.000 adalah 20.000 unit. Jadi PT Boga Sejahtera harus menjual minimal 20.000 unit EcoCrab per bulan agar mencapai titik impas. Untuk memastikan hasil tersebut, kita bisa melakukan pembuktian. Jika menjual 20.000 unit, pendapatannya adalah 20 dikali 5.000 yaitu 100 juta. Biaya variabelnya 20.000 dikali 3.000 yaitu 60 juta. Sehingga contribution marginnya adalah 40 juta. Nilai tersebut sama persis dengan biaya tetap sebesar 40 juta. Jadi laba akhirnya adalah 0 rupiah. Inilah yang menunjukkan bahwa perhitungan EBP sebesar 20.000 unit sudah hebat. Hasil perhitungan BEP tersebut juga tercantum dalam beberapa analisis. Selain dalam unit, BEP juga dapat dihitung dalam rupiah. Pertama kita mencari contribution margin ratio. Contribution margin per unit adalah 2.000 dan harga jualnya 5.000. Jadi 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 40%. Kemudian BEP dalam rupiah dihitung 40 juta dibagi 40%, hasilnya adalah 100 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa BEP EcoRep adalah 20.000 unit atau setara dengan penjualan 100 juta per bulan. Target laba 20 juta. Selanjutnya, manajemen tidak hanya ingin impas, manajemen menargetkan laba sebesar 20 juta per bulan. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus biaya tetap ditambah target laba. Kemudian dibagi contribution margin per unit. Jadi 40 juta ditambah 20 juta, kemudian dibagi 2.000, hasilnya adalah 30.000 unit per bulan. Artinya perusahaan harus menjual minimal 30.000 unit EcoRep setiap bulan untuk memperoleh laba 20 juta. Kita juga bisa membuktikannya. Penjualan 30.000 unit menghasilkan pendapatan 150 juta. Biaya variabelnya 90 juta, maka kontribusi marginnya 60 juta. Setelah dikurangi biaya tetap 40 juta, perusahaan mendapatkan laba 20 juta. Jadi perhitungan tersebut sesuai dengan target laba yang ditetapkan.
Apakah target laba realistis? Pertanyaannya kemudian, apakah target laba 20 juta tersebut realistis? Jawabannya adalah ya. Alasannya perusahaan menargetkan penjualan sebesar 50.000 unit per bulan, sementara untuk memperoleh laba 20 juta, perusahaan hanya membutuhkan 30.000 unit. Artinya terdapat selisih, 50 dikurangi 30.000 adalah 20.000 unit. Bahkan jika seluruh target 50.000 unit tercapai, laba yang diperoleh adalah 50.000 dikali 2.000 dikurangi 40 juta, hasil adalah 60 juta per bulan. Jadi target penjualan 50 unit secara teoritis dapat menghasilkan laba 60 juta atau 40 juta lebih tinggi dari target laba yang ditetapkan. Margin of safety. Margin of safety menunjukkan seberapa jauh penjualan masih dapat turun sebelum perusahaan mencapai titik impas. Target penjualan adalah 50.000 unit, BEP adalah 20.000 unit, jadi margin of safety 50.000 dikurangi 20.000 adalah 30.000 unit. Jika dihitung dalam persentase, 30.000 dibagi 50.000, 100 dikali 100%, hasil 60%. Artinya secara teoritis penjualan masih dapat mengalami penurunan sampai batas tertentu sebelum perusahaan masuk titik BEP. Jadi dari sisi perencanaan laba, posisi Ecorep relatif cukup aman karena target penjualan berada cukup jauh di atas BEP. Evaluasi efisiensi di pertengahan tahun. Selanjutnya kita masuk ke pertengahan tahun. Manajemen ingin mengetahui apakah penggunaan bahan baku sudah efisien. Standar perusahaan adalah 1 unit Ecorep membutuhkan 0,2 kilo plastik daur ulang dengan harga standar 110.000 per kilo. Pada bulan Juni, perusahaan memproduksi 48.000 unit, namun bahan baku yang digunakan ternyata mencapai 10.000 kilo dengan harga aktual 10.500 per kilo. Dari sini kita akan menghitung dua jenis varian. Pertama, varian Price varian atau MPV. Kedua, material quantity varian atau MQV. Standar quantity. Sebelum menghitung MQV, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah bahan baku yang seharusnya digunakan produksi aktual. Dan 48.000 standarnya adalah 0,2 kilo per unit. Jadi 48.000 dikali 0,2 sama dengan 9.600 kilo. Artinya berdasarkan standar perusahaan untuk menghasilkan 48.000 unit Ecorep seharusnya hanya dibutuhkan 9.600 kilo bahan baku. Sedangkan aktualnya adalah 10.000 kilo. Berarti ada selisih penggunaan bahan baku sebesar 400 kilo. Material price variance. Pertama kita menghitung material price variance. Rumusnya adalah harga aktual dikurangi harga standar, kemudian dikalikan kuantitas aktual. Harga aktual adalah 10.500, harga standar adalah 10.000. Selisihnya 500 per kilogram. Kemudian dikalikan 10.000 kilo, hasilnya adalah 5 juta unfavorable. Unfavorable berarti perusahaan mengeluarkan biaya lebih tinggi daripada biaya standar. Dalam kasus ini, kenaikan harga memang terjadi karena adanya kelangkaan pasokan plastik daur ulang di pasar. Jadi dan dari sisi harga terdapat tambahan biaya sebesar 5 juta. Kemudian kita menghitung material quantity variance. Rumusnya adalah kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar, kemudian dikalikan harga standar. Kuantitas aktual adalah 10.000 kilo, kuantitas standar adalah 9.600 kilo, selisihnya adalah 400 kilo. Kemudian dikalikan harga standar 10.000, hasil 4 jutaan variabel. Berapa? Artinya perusahaan menggunakan bahan baku 400 kilo lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi masalahnya bukan hanya harga bahan baku yang naik, ada juga masalah efisiensi penggunaan harga bahan baku. Evaluasi argumen manajer produksi. Manajer produksi berpendapat bahwa seluruh selisih biaya disebabkan oleh kenaikan harga pasar. Menurut hasil perhitungan, argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang benar kenaikan harga pasar menyebabkan PV sebesar 5 jutaan variabel, namun terdapat juga NKV sebesar 4 jutaan unvariable. MKV ini muncul karena perusahaan menggunakan 10.000 kilo, sedangkan standar penggunaannya hanya 9.600 kilo. Jadi dari total masalah biaya bahan baku tidak semuanya berasal dari faktor eksternal. Sebagian berasal dari penggunaan bahan baku yang melebihi standar. Karena itu, bagian produksi perlu mengevaluasi mengapa terjadi pemborosan sebesar 400 kilo. Kesimpulannya, manajer produksi hanya benar sebagian.
Keputusan strategi make or buy. Menjelang akhir tahun, perusahaan mendapatkan tawaran dari pemasok untuk menyediakan tutup kemasan EcoWrap dengan harga 800 per unit. Sementara itu, perusahaan selama ini memproduksi sendiri, biaya produksinya terdiri dari bahan baku 400 perak, tenaga kerja langsung 250 perak, overhead variabel 100 perak, dan overhead tetap yang dialokasikan 150 perak. Total biaya produksi secara akuntansi adalah 900 per unit. Namun, dalam keputusan make or buy, kita tidak bisa langsung membandingkan 900 dengan 800. Mengapa? Karena tidak semua biaya tersebut relevan terhadap keputusan. Biaya relevan overhead tetap sebesar 150 per unit tidak akan hilang apabila produksi diberhentikan. Fasilitas dan mesin tetap digunakan untuk lini produk lainnya. Maka biaya tersebut bersifat unvariable dan tidak relevan dalam keputusan. Biaya yang benar-benar relevan adalah bahan baku 400 perak, tenaga kerja 250 perak, overhead variabel 100 perak. Jika dijumlahkan 750 per unit. Jadi biaya relevan untuk memproduksi sendiri adalah 750 per unit. Perbandingan make or buy masih sekarang kita dibandingkan jika perusahaan memproduksi sendiri biaya relevannya 750 per unit. Jika mobil dari pemasok harga 800 per unit, maka terdapat selisih 50 per unit, artinya memproduksinya lebih murah. 50 per unit untuk kebutuhan 50.000 unit per bulan, produksi sendiri 50.000 dikali 750 yaitu 37.500.000. Jika membeli 50.000 dikali 800 yaitu 40 juta. Selisihnya adalah 2.500.000 per bulan. Jadi secara finansial perusahaan lebih baik tetap memproduksi sendiri. Rekomendasi berdasarkan analisis biaya relevan, rekomendasi saya adalah PT Boga Sejahtera tetap memproduksi sendiri komponen EcoWrap. Alasan sederhana, biaya relevan produksi sendiri hanya 750 per unit, sedangkan pemasok menawarkan 800 per unit. Jadi perusahaan dapat menghemat 50 per unit dengan volume 50.000 unit. Penghematan mencapai 2.500.000 per bulan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan total biaya 900 sebagai dasar keputusan. 150 overhead tetap tidak relevan karena biaya tersebut tetap muncul walaupun produksi diberhentikan. Analisis dan rekomendasi manajerial, misalnya masuk ke analisis strategis perusahaan berencana menambah kapasitas produksi EcoWrap sebesar 20% tahun depan. Berdasarkan bagian 1, posisi EcoWrap saat ini cukup aman, BOP adalah 20.000 per unit, target penjualan 50.000 per unit, margin of safety 60%. Namun kondisi tersebut belum otomatis, berarti investasi kapasitas baru pasti menguntungkan. Manajemen perlu memastikan bahwa tambahan kapasitas benar-benar diikuti oleh tambahan permintaan dan laba. Selanjutnya, masukkan pertama, faktor yang perlu dipertimbangkan, permintaan pasar. Perusahaan harus memastikan pasar mampu menyerap tambahan produksi, jangan sampai kapasitas naik tetap produk tidak terjual sehingga terjadi kelebihan persediaan. Kedua, dampak terhadap BP, investasi mesin dan fasilitas baru kemungkinan menambahkan biaya tetap, seperti depresiasi, pemeliharaan listrik, dan tenaga kerja. Jika biaya tetap meningkat, maka BP juga akan meningkat. Ketiga, kebutuhan contribution margin. Perusahaan perlu memastikan harga jual 5.000 dan biaya variabel 3.000 masih dapat dipertahankan. Jika biaya variabel meningkat, kontribusi margin 2.000 dapat turun. Keempat, margin of safety MOE saat ini 60%, tetapi setelah ekspansi harus dihitung kembali karena perubahan biaya tetap dapat mengubah BP. Kesimpulan investasi, penambahan kapasitas sebesar 20% dapat dipertimbangkan, tetapi tidak boleh hanya berdasarkan fakta bahwa perusahaan saat ini memiliki margin of safety 60%. Manajemen harus memastikan bahwa tambahan kapasitas tersebut benar-benar menghasilkan tambahan penjualan laba dan arus kas yang mampu menutup investasi. Dengan kata lain, kapasitas produksi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Strategi menekan pembebasan bahan baku, perbaikan operasional. Dari bagian 2, kita menemukan NQV sebesar 4 jutaan. Variabel ini menunjukkan adanya penggunaan bahan baku yang melebihi standar karena pembebasan ini berpotensi terjadi kembali. Perusahaan perlu melakukan tindakan perbaikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memperketat pengalihan bahan baku. Setiap penggunaan bahan
harus ditata dan dibandingkan dengan standar 0,2 kilo per unit. Kedua, mencari penyebab pemborosan. Manajemen perlu memeriksa apakah pemborosan disebabkan oleh bahan baku rusak, kesalahan proses, produk cacat, kesalahan takaran, mesin yang tidak optimal, atau kemampuan operator. Ketiga, meningkatkan pelatihan dan pengawasan operator. Operator perlu memahami standar penggunaan bahan dan prosedur produksi yang benar. Keempat, melakukan evaluasi varian secara berkala. Jangan menunggu akhir tahun, varian sebaiknya dipantau setiap minggu atau setiap bulan agar masalah dapat segera dikoreksi. Target perbaikan tujuan akhirnya adalah membuat penggunaan bahan baku semakin mendekati standar. Standarnya adalah 0,2 kilo per unit dengan pengendalian yang lebih baik. Perusahaan diharapkan dapat mengurangi pemborosan 400 kilo yang terjadi pada bulan Juni. Jadi akuntansi manajemen dalam hal ini tidak hanya berfungsi untuk menghitung varian. Informasi varian digunakan sebagai alat evaluasi dan dasar tindakan kolektif. Risiko jangka panjang make or view, risiko jangka panjang. Meskipun keputusan produksi saat ini lebih murah 50 per unit, manajemen tidak boleh menganggap keputusan tersebut berlaku selamanya. Maka beberapa risiko yang harus terus dipantau. Pertama, kenaikan biaya produksi selisih hanya 50 per unit. Jika biaya bahan baku, tenaga kerja, atau overhead variabel meningkat, keuntungan dari produksi telah dapat hilang. Kedua, perubahan harga pemasok. Harga pemasok saat ini 800. Belum tentu tetap. Jika pemasok memberikan harga yang lebih rendah di masa depan, keputusan Mike harus dihitung kembali. Ketiga, kapasitas produksi. Manajemen harus memastikan kapasitas internal tidak lebih menguntungkan jika digunakan untuk produk lain. Keempat, perkembangan teknologi. Pemasok mungkin mengembangkan teknologi yang membuat mereka mampu memproduksi komponen dengan harga lebih murah atau kualitas lebih baik. Kelima, kualitas dan pemasukan bahan baku. Produksi internal tetap menghadapi risiko kerusakan mesin, kurangan bahan, dan gangguan produksi. Kesimpulan, make or view. Keputusan produksi sendiri memang tepat secara finansial saja. Penghematannya adalah 50 per unit atau 2.500.000 per bulan, tetapi selisih tersebut relatif tipis. Karena itu, keputusan make or view harus dievaluasi secara berkala. Jika biaya internal meningkat atau pemasok menawarkan harga yang lebih kompetitif, perusahaan perlu menghitung ulang keputusan tersebut. Jadi prinsipnya keputusan hari ini tidak selalu menjadi keputusan terbaik untuk selamanya. Proyeksi pertumbuhan laba 25%, target laba tahun depan. Bagaimana perusahaan ingin meningkatkan laba sebesar 25% tahun depan? Target laba saat ini adalah 20%, 20 juta per bulan. Pertumbuhan yang diinginkan adalah 25%, maka 25% dari 20 juta adalah 5 juta. Jadi target laba baru 20 juta ditambah 5 juta hasilnya adalah 25 juta per bulan. Unit yang harus dijual, menentukan berapa yang harus dijual, kita masih menggunakan asumsi yang sama. Harga jual 5.000, biaya variabel 3.000, kontribusi margin 2.000, biaya tetap 40 juta. Rumusnya biaya tetap ditambah target laba, kemudian dibagi kontribusi margin, jadi 40 juta ditambah 25 juta, kemudian dibagi 2.000, hasilnya 32.500 unit per bulan. Artinya perusahaan harus menjual minimal 32.500 unit ekorep per bulan untuk mencapai target laba baru 25 juta. Apakah target realistis? Ya, target penjualan saat ini adalah 50.000 unit, sedangkan kebutuhan untuk mencapai laba baru hanya 32.500 unit. Berarti terdapat selisih 17.500 unit. Dengan demikian, target laba 25% masih berada dalam batas yang realistis berdasarkan target penjualan saat ini. Makanya perusahaan berhasil menjual 50.000 unit dengan struktur biaya yang sama, laba teoretisnya tetap mencapai 60 juta per bulan, jadi target laba 25 juta sebenarnya masih cukup aman dibanding kapasitas atau target penjualan tersedia. Kesimpulan akhir, dari seluruh analisis yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa setiap keputusan dalam kasus Ecorep sebenarnya saling berhubungan. Pertama, dari sisi perencanaan, laba perusahaan memiliki BEP sebesar 20.000 unit dan target penjualan 50.000 unit. Kedua, dari sisi efisiensi, perusahaan menemukan masalah pada penggunaan bahan baku yaitu MKV sebesar 4 juta, unfavorable. Ketiga, dari sisi keputusan strategis, perusahaan lebih baik mempertahankan produksi internal karena biaya relevannya 750 per unit, lebih rendah daripada harga pemasok 8.000 unit. Kemudian untuk tahun berikutnya, perusahaan perlu memperbaiki efisiensi bahan baku, berhati-hati dalam melakukan evaluasi kapasitas, serta terus mengevaluasi keputusan make or view. Terakhir, target pertumbuhan laba sebesar 25%.
Masih realistis karena perusahaan hanya perlu menjual 32.000 unit per bulan, sementara target penjualan saat ini adalah 50.000 unit. Jadi, secara keseluruhan, tantangan PT Boga Sejahtera bukan hanya bagaimana meningkatkan penjualan, tapi juga bagaimana perusahaan dapat mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menggunakan informasi akuntan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen bukan sekedar aktivitas menghitung angka. Angka-angka tersebut memberikan informasi kepada manajemen berapa yang harus dijual, berapa biaya yang harus dikendalikan, bagian mana yang mengalami efisiensi, serta keputusan mana yang memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan. Dalam kasus Ekorep, informasi tersebut membantu PT Boga Sejahtera mulai dari merencanakan laba, mengevaluasi efisiensi, menentukan keputusan make or buy, hingga merancang strategi pertemuan di tahun berikutnya. Demikian prestasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.